semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai kita lihat dulu ya di sini. Temanya sudah aku siapkan. Ternyata dia masih sangat bergairah dan senang merenungimu. Kita akan lihat dulu, aku akan pakai kartu lain ya untuk melihat situasi ya antara kau dan dia, orang yang ternyata masih ingat, bergairah dan merenungimu. Oke. Aku ngelihat situasinya di sini. Kalian itu sama-sama lagi menata hati, lagi mencoba untuk lupakan masa lalu. Kalau kamu punya kesalahan, mungkin dia pelan-pelan menerima. Ketika dia punya kesalahan, kamu juga mulai kayak memaafkan. Terus aku melihatnya kayak ada kemelekatan antara kamu dengan orang ini. Karena gini loh, entah kenapa kamu menginginkan dia. Kamu menginginkan dia karena mungkin kamu ada beberapa di sini yang punya masalah dengan inner child. Jadi masa kecil kamu tuh kayaknya nggak bahagia. Mungkin masa kecil kamu itu ada yang orang tuanya bercerai, nggak diperhatikan. Walaupun misalnya kaya gitu ya, punya banyak ini, banyak itu, banyak uang, tapi kayak kurang perhatian gitu loh. Jadi kenapa ya kamu itu menambal lukanya ya dari orang ini. Dia adalah orang yang buat kamu tidak merasa kesepian, membuat kamu happy dan lain-lain ya. Nah, kita akan lihat orang yang merenungimu dan masih bergairah denganmu. Oke. Mind, body, and soul. Secara pikiran. Kalau aku lihat di sini orang yang merenungimu ini masih berharap ya. Dari pikiran itu banyak sekali bayangan-bayangan tentang kamu. Kerap suka berhayal tentang kamu. Kemudian di sini kadang-kadang menghalu itu gini. Menghalu berada di dekat kamu. Menghalu dia di samping kamu. Jadi seakan-akan masih kayak memiliki kamu. Kamu tahu kan kayak orang itu yang kayak kegilaan, fans, terus cinta sendiri ya itu. Ya, yang dia rasa. Saya melihat ada energi lion. Energi lion ini adalah energi api, dimana saya melihatnya secara fisikly. Dia mau segera menyatakan atau berlari kepada kamu. Aku melihat dia tidak mau lama menghayal sekarang ini. Malam ini energinya pokoknya aku harus ketemu sama dia. Aku harus menyatakan bagaimana yang kurasa kepada kamu, ya. Nah, di sini secara jiwa, kalau seandainya kalian sekarang koneksinya kayak lagi diem-dieman, lagi coba untuk berusaha healing satu sama lain, ya. Di sini dia tidak mau membawa masalah baru. Jadi mungkin dia mau minta maaf ya, mau menjelaskan masalah pada kamu. Dan yang aku lihat di sini ya teman-teman, tarikan dari energi bintang ya, energi stars di sini yang berupa harapan, impian dan delusi itu kuat banget. Ini sama aja kayak kartu Seven of Cups ya. Jadi energinya itu kalau misalnya pikiran itu sudah pasti, kalau minds itu pasti sudah mengatur namanya tubuh dan juga jiwa. Aku bisa ngelihat kartu stars di sini lebih menunjukkan bahwa dia pengen ada namanya
sebuah perubahan, di mana perubahan itu terdapat sebuah harapan besar dan kejujuran. Itu yang gue lihat ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini teman-teman. Apa alasan penting dia masih bergairah dan ya suka merenungi kamu? Gak heran ya teman-teman, kamu itu bisa jadi fantasinya dia loh. Kenapa di sini dia bergairah? Nah, kita lihat kartu torch aja di tengah ini, ya. Aku melihat adanya sebuah pencerahan, sebuah kesadaran tingkat tinggi, dan dari kesadaran itu dia sangat kira-kira hatinya tuh tergugah untuk lebih mengerti apa sih arti koneksi ini. Dan yang aku lihat di sini banyak belajar, dia tuh banyak belajar dari kamu. Kenapa dia suka sama kamu? Karena mungkin kamu sempat ada dalam masa-masa sulit. Kamu tuh ibaratnya udah verified uji lab ya. Kalau di uji lab itu kamu ada saat dimana kamu tidak hanya pada senangnya aja, pada saat dia bahagia aja, tapi kamu juga ada pada saat-saat dia lagi frustasi atau sedih. Mungkin kalau sekarang ini dia dalam keadaan yang tidak menentu, mungkin lagi sakit atau apapun, kamu ada di sisinya untuk memberikan perhatian, ya. Dan di sini aku melihatnya dia tuh pengen tubuh kamu. Jujur teman-teman, karena kenapa? Kalau kita bicara mengenai peak, itu adalah suatu keserakahan. Dimana kalau keserakahan itu ya pengen semuanya, apa yang ada sama kamu, dia pengen memiliki kamu, ya kan? Nah, kenapa identik dengan peak? Karena dia malas mencari yang lain. Ya, kalau dibilang mungkin usahanya dia secara aksi belum kelihatan, tapi dia udah punya ambisi besar untuk memiliki kamu. Terbukti di sini ada kartu torch, yaitu ada energi, passion, gairah, dan juga spiritual. Kemudian, apa yang membuat kamu itu begitu istimewa? Apa yang membuat kamu itu begitu istimewa? Dua, tiga. Nah, di sini aku melihat mungkin dia suka dengan rambut kamu yang lebat. Ya, kalau kamu wanita, berarti dia suka dengan antara kulit dengan rambut kamu tuh kontras. Ya, dia senang dengan, mungkin kamu ada yang mata agak-agak oriental, sipit, atau agak putih, atau Chinese look like, Asian look like, ya. Nah, terus yang kedua, di sini dia melihat bahwa kamu itu adalah seseorang yang memiliki banyak talented. Ibaratnya sumber itu ya, kayak misalnya uang, materi, atau apapun tidak sulit kau raih. Dia tahu nih kerja kamu tuh bagus. Kamu tuh bagus, kamu tuh punya punya jabatan, atau kamu sempat memimpin ketika kerja, ya, menjadi pemimpin. Dia lihat kinerja kamu tuh bagus. Nah, di sini teman-teman, dia melihat kamu tuh ada sisi kerapuhan, karena mungkin kamu gak dekat sama keluarga kamu, makanya kamu mengandalkan dia, atau dia bisa menjadi orang yang terdekat sama kamu. Aku melihat ada beberapa hal yang memang dia lakukan buat kamu. Mungkin ya, bukan mungkin dia membagi waktunya buat kamu. Mungkin tadinya dia ini adalah orang introvert, jadinya ketemu kamu jadi extrovert, ya kan? Terus yang aku lihat lagi, kamu itu pushing through dia. Jadi kamu tuh benar-benar memberikan semangat semampunya dia menjadi orang yang memang sukses gitu loh. Ada energi kesuksesan di sini. Dan yang aku lihat, kamu adalah orang yang sampai mungkin sekarang ini ya,
Kamu tuh masih dirasa punya energi kebaikan, bahwa kamu tuh seneng banget dengan energi kemajuan gitu. Aku ngelihatnya sih teman-teman, ini bagus banget. Kenapa? Karena dia melihat kamu tuh effortnya tuh bener-bener besar buat dia, sehingga dia sehingga dia itu ada semangat untuk mencapai cita-cita. Jadi kayak dia punya sesuatu keinginan tuh kayak disupport sama kamu, didorong sama kamu supaya dia nggak down atau gimana ya, secara mentally, secara physically. Nah teman-teman, aku akan bukakan di sini. Kita bicara mengenai fisik dulu ya. Kenapa dia ini bergairah sama kamu? Kenapa dia bergairah secara physically sama kamu? Aku akan lihat mungkin bagian tubuhmu yang dia suka. Kita akan lihat di sini. Saya melihat ya, dia tuh suka melihat keindahan kakimu yang jenjang, ya, kelentikan jarimu, dan bagaimana kamu berbusana. Tampaknya anggun. Atau kalau misalnya pria, dia ngeliat kamu seseorang yang memang tinggi gitu ya, kakinya bagus, tinggi, udah itu pakai baju juga casual, keren. Terus ada kartu Nine of Pentacles. Kenapa dia berpikir bergairah sama kamu? Dia tuh suka dengan selera kamu. Karena saya melihatnya di sini, selera kamu itu memberikan aroma kemewahan. Dalam arti gini, misalnya kamu tahu tempat makan enak, kamu tahu baju-baju bagus, kamu tahu selera musik yang bagus ya, dari seni, dari makanan, dari manapun, aku melihatnya tuh kayak indah aja gitu, kayak memang match sama kamu. Terus kita lihat lagi. Kalau wanita yang suka pakai rok mini, sepatu boots ya, mungkin dia suka banget. Kalau misalnya enggak, ya sudah pasti ya, bagian paha ke kaki ini sudah pasti menjadi tontonan dia. Dia suka kulit kamu yang putih. Kemudian kalau kamu seorang laki-laki, mungkin aku bisa lihat bahwa ya dia suka dengan tingginya kamu. Kayaknya sih selera dia tuh orang yang mungkin nggak begitu pendek ya, mohon maaf. Terus yang aku lihat di sini, dia tidak melihat kamu itu dari sisi seksual. Ternyata dia melihat kamu itu bagaimana energi kamu tuh sayang dengan orang di sekeliling kamu. Dia suka sama anak kamu kalau kamu punya anak. Pencinta anak-anak. Dia suka kumpulan keluarga yang harmonis. Terus di sini ada kartu Wheel of Fortune. Artinya adalah lebih kepada apa ya? Bentar, aku kasih waktu dulu teman-teman. Kayak ke distract. Gini, dia itu menemukan kamu ibaratnya kayak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ya, jadi orang ini harus benar-benar jeli bahwa kamu tuh memang orang yang pantas gitu. Kamu ternyata tuh punya kelebihan, tapi tidak terlihat ya, hanya orang-orang tertentu yang tahu kamu tuh punya kelebihan itu, dan memang diakui. Dan di sini ada saya nggak ngerti ya, ada perputaran nasib yang baik selama dia terkoneksi dengan kamu. Bisa jadi kamu itu pembawa keberuntungan buat dia. Dan yang terakhir aku bisa lihat, wah, secara spiritual nih teman-teman, dia suka mungkin dalam kesendirian membayangkan lekuk tubuhmu ya, semuanya dia suka dengan sisi misterius kamu ya. Semakin kau tutupi, dia semakin ingin membuka, intinya begitu. Kemudian apa sih yang menjadi bulan-bulanan dia? Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Tadi kan udah dari segi fisik ya, sekarang dari sisi spiritual atau sisi cinta. Kita lihat sama-sama. Aku akan ambil 6 langsung aja deh, jadi biar nggak ngocok lagi. 4, 5, 6. Oke. Secara spiritual,
saya melihatnya ada kartu The High Priestess. Misteri kamu itu, kamu sangat bermisteri, ya. Dan di sini dia tuh punya kayak gini ya, sekalipun kamu tidak banyak terbuka sama dia, tapi ternyata dia percaya sama feelingnya sendiri. Dia percaya bahwa dia tuh memilih orang yang tidak salah, percaya sama insting. Yang kedua, emang dia jatuh cinta sama kamu, ya, walaupun keadaannya tuh naik turun, seberapa jauh fisik kalian, tapi ya jujur aja ya, sejauhnya kamu apa gimana, dia tetap mikirin kamu loh. Kayak tiap hari tuh ada kamu gitu. Terus di sini ada kartu Four of Wands. Dia merasakan adanya kestabilan dengan kamu. Terus aku bisa melihat, entah ya, tapi aku kayak ngerasa dia ini orang lama. Mungkin dia udah lama kenal kamu, udah tahu kamu lah, kamu tuh kayak gimana. Kalian sempat deket lama kan, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Sudah bisa membaca karakter kamu. Dan ada kartu Three of Swords. Aku lihatnya Three of Swords di sini adalah saya melihat kenapa dia suka sama kamu, karena mungkin dia pernah kehilangan seseorang yang dia sayang, atau dia selesai dengan seseorang. Tiba-tiba kamu datang dalam hidupnya dia, membuat dia semangat untuk mencintai lagi, ya. Banyak hal-hal baru yang kau berikan kepada dia. Jadi selama ini mungkin hidupnya dia tidak seasik itu, tapi kalau kita lihat ya, ini kan bicara mengenai kemewahan, mengenai kenyamanan ya. Mungkin ada tempat-tempat baru yang kamu ajak ya. Mungkin dia tuh anak bukan Jakarta gitu ya, terus kamu ajak nih ke tempat-tempat cozy di Jakarta, tempat yang nyaman, tempat kamu bisa ngobrol. Jadi kayak ada adventure di sini aku ngerasanya. Karena di sini dia tuh inget loh tempat-tempat ketika kamu ngajak dia kemana, kencannya kemana, inget ya. Jadi ada hal baru. Dan di sini teman-teman ada kartu Knight of Wands. Ini lebih kayak menunjukkan bahwa dia bukan orang yang mau mengekang kamu, tapi dia juga merasa bukan yang terbaik, tapi dia yakin dia tuh adalah orang yang cocok sama kamu. Ya, karena dia punya ego yang sama dengan kamu. Aku juga bisa melihat kenapa dia sayang sama kamu, karena nggak tahu ya, serasa kalau dia pergi sendirian ke depan, entah dia selalu khawatir aja sama kamu. Terus kayak dia mau make sure kamu baik-baik aja atau enggak sayang, kayak gitu ya. Di sini aku coba bacakan lagi. Apa sih harapannya? Apa sih harapannya? Ingin memiliki kamu, ingin mengakhiri semua kesimpang siuran energi. Mungkin ya naik turun hubungannya sama kamu, dia udah gak mau, dia ingin menyelesaikan, pengen segera memiliki kamu supaya dia tidak bimbang, dia gak mau merasa sendirian teman-teman. Dan di sini ya dia menunggu waktunya dipertemukan sama kamu. Kita bicara mengenai Ace of Wands ya, bicara mengenai keberanian, mengenai gairah. Dia berpikir sesuatu yang positif tentang kamu, dan ketika dia mendapatkan kamu, dia tuh punya banyak rencana loh, punya banyak rencana baru bersama. Pengen mengarungi, misalnya ngajak kamu jalan-jalan. Ya, ini lebih kepada aksi. Mungkin dia mau ngajak kamu jalan-jalan, mungkin dia ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Mungkin dia mau ngajak kamu ke tempat-tempat yang seru. Sebagai balas budi, kamu udah mengenalkan betapa luasnya dunia ini ke dia ya. Aku tuh ngelihat, entah kenapa kayak dia ini jauh. Aku nggak tahu, tapi bener nggak sih di orang ini tuh kayak jauh, bukan tinggal di kota-kota banget.
entah kamu atau dia di sini, tapi agak jauh sama orang ini. Ya, bukan di tempat yang ramai. Mungkin dia sekarang lagi banyak bimbang, banyak bingung. Kita lihat ciri-cirinya ya. Kita lihat ciri-cirinya orang ini. Orangnya termasuk orang yang suka berdebat. Ya, mentalnya kuat banget nih orang. Kamu nggak akan menang kalau dia udah keras, kamu keras ya. Susah. Nah, orangnya ini termasuk orang yang penuh dengan wisdom. Mungkin suka kata-kata mutiara. Terus dia tuh selalu melihat kamu dari perspektif yang berbeda. Dia punya catatan khusus buat kamu. Orangnya ini kalau kamu yang belum ketemu, dia pengen banget ketemu sama kamu walaupun belum mampu. Ada keinginan besar untuk benar-benar membuktikan gitu loh, bahwa dia tuh ada buat kamu. Lalu di sini ada kartu Two of Swords. Orangnya tuh suka pusing ya, saya nggak ngerti, tapi kayak susah untuk menentukan sikap. Orangnya tuh agak suka cari aman gitu. Lalu ada kartu Ace of Pentacles. Ini lebih kelihatannya orangnya suka berinvestasi. Kalau dalam uang, mungkin dia suka ngumpulin uang. Dia suka hidup yang seimbang, intinya gitu ya. Lalu dia punya energi twin flame juga, teman-teman. Kalau kamu mau tahu energi twin flame, kamu bisa nonton di channel Jiwa Oracle video kemarin apa ya mengenai twin flame. Coba aja apa video tadi, aku lupa. Kalian itu ternyata ya bukan hanya soulmate aja, tapi memang sudah mulai timbul energi twin flame. Banyak sekali persamaan atau hobi atau nasib ya. Mungkin sama. Mungkin kalau kamu lagi susah, dia juga lagi susah. Kamu lagi sedih, dia sedih. Kalau dia lagi bahagia, kamu bahagia. Itu perasaannya. Ini adalah orang-orangnya. Ya. Oke, teman-teman, sampai detik ini orang ini memang masih sekali mengharapkan kamu. Ya, karena kamu tuh orangnya unik. Kamu tuh orangnya buat tenang. Lalu di sini ada kartu Page of Pentacles. Aku melihat ini ada energi earth sign. Paling deket sih di bulan Januari, Desember Januari. Orang ini akan datang mendekat. Ya, paling deket. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian suka dengan pembacaanku. See you next video. I love you. Bye bye.